Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sangat kita hormati dan muliakan, kita cintai, yang dimuliakan oleh Allah, ibu kita, umi kita Syarifah ini selaku pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa yang berada di samping kanan ulun, ibu-ibu syaraif yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan. Semoga beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi apapun yang beliau lakukan untuk kepentingan agama Allah, dan mudah-mudahan beliau diberkahi pula dengan berkah-berkah yang banyak dari beliau-beliau ini. Doa-doa kita akan dijabah, segala permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan sahibul bait Ibu Hajah Siti Aslamiyah sekeluarga. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Demikian kita para undangan, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, semoga kita sama mendapat barakah karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita orangnya yang beruntung, falahul falah, beruntung di dunia, falahul falah, beruntung pula di dalam surga nanti dengan berkumpul bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang di luar bisa didengarkan suara kami? Bisa, alhamdulillah. Ulun membacakan hadis tiga macam kunci masuk surga. Siap mendengar ibu-ibu? 3 macam amalan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, man radiya billahi rabba, siapa yang ridho hatinya bertuhankan Allah. Ridho kapian bertuhan Allah, dasar calon ahli surga semuanya.
wabil islami dina. Siapa ujar Nabi yang ridho Islam itu sebagai agamanya. Ridho ke ibu-ibu beragama Islam, ridho kan menjadi seorang muslimah, ridho. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dia reda, bahagia, merasa beruntung memiliki seorang nabi. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Semoga kita diakui sebagai umat beliau. Amin. Ya Rabbal wajabat lahul jannah. Siapa yang reda Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai nabi yang paling dicintainya, wajibat lahul jannah. Orang itu wajib punya nabi masuk surga. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i sebagai imam besar kita dalam 4 mazhab, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, siapa saja kata Imam Syafi'i yang mengumpulkan saudara-saudarinya untuk dilangsungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyiapkan tempat, menyiapkan makanan, alhamdulillah. Kemudian dia melakukan amal-amal yang terbaik. Mulai berusukan sudah ibu-ibu kita, anak-anak kita membaca Maulid. Adakah amalan yang lebih istimewa daripada sholawat? Tidak ada. Kenapa ulun katakan demikian? Seluruh amal ibadah kita dihadapkan kepada Allah, dikoreksi dulu. Halalkah makanannya, bujurkah gawiannya. Tapi apabila sholawat yang kita baca langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli Allah siapa orang yang membacanya. Senang apa senang ibu-ibu? Amalannya diterima sama Allah. Amin ya Rabbal. Berarti doa-doa kita dijabah, segala harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kenal, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah juga wafat pada hari yang sama, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah di penghujung bulan Safar dari Makkah menuju Madinah. Beliau melangkahkan kaki. Madinah telah membuka tangannya lebar-lebar menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ujar Imam Syafi'i, barang siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan saudara-saudarinya, kemudian menyiapkan makanan, menghiasi tempatnya karena cinta kepada Nabi Muhammad, maka ba'asahullah, Allah akan membangkit orang itu di hari kiamat dalam golongan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya Rabbal. Senang apa senang, Bu?
kita dibangkit bersama orang-orang yang paling tinggi derajatnya, Nabi dan Rasul, orang-orang siddiq, para syuhada was shalihin. Amin ya rabbal. Subhanallah, kami ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait berkenan mendatang menghadirkan jamaah Anisa wabil khusus yang dipimpin oleh umi kita, ibu kita Syarifah ini untuk tiap tahun datang ke sini dan tambah murah rezekinya. Insya Allah kabul segala hajatnya. Amin ya rabbal. Maka wajar Imam Syafi'i orang yang merindukan Rasulullah dan banyak bersalawat dan salam kepada beliau dan ridho Nabi Muhammad sebagai Tuhannya, lalu dia melangsungkan peringatan maulidnya, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, ana habibullah, akulah Nabi kekasih Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita punya Nabi, yaitu kekasih Allah. Wa ana akramul awwalin wal akhirin, akulah orang yang paling dimuliakan oleh Allah dari awal Allah menciptakan makhluk sampai berakhir. Ana akramul awwalin wal akhirin, akulah manusia yang paling dimuliakan, paling dicintai oleh Allah. Wala fakhar, ini bukan untuk sombong, tetapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, melainkan supaya menambah-nambah akan syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, akulah Nabi yang membawa bendera puji-pujian kepada Allah di hari kiamat. Wala fakhar, ini bukan untuk sombong. Wa ana awwalul syafi'i, akulah Nabi orang yang pertama kali diperkenankan diberikan oleh Allah syafaat. Wa awwalu musyaffi yaumal qiyamah, akulah orang yang pertama kali untuk memberikan jaminan masuk surga kepada umat manusia di hari kiamat. Sehingga Habib Ali berdoa dengan doa yang sering pian baca. Kun syafi'an ya habibi yauma hasri wa yadima, kun syafi'an ya habibi yauma hasri wa yadima. Ya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Yauma hasyri wajtima, ya Rasulullah, berikan syafaat untuk kami. Amin. Ketika datangnya hari berbangkit, tidak ada yang memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah pada hari itu kecuali satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, man radiya billahi rabba, siapa yang hatinya ridha Allah sebagai Tuhan. Ini poin pertama yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, orang itu pasti dikumpulkan dengan nabi-nabi. Amin. Dan orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan firman Allah, membenarkan kerasulan nabi-nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-shalihin, dan orang-orang saleh. Kenapa jadi syarat masuk surga nih? Man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Karena orang yang ridha kepada Allah pasti senang berbuat amal soleh.
Ridho lawan Allah pasti cinta. Apabila cinta pasti menurut. Di dalam ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah juga menyatakan begini. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, jika kalian benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku jemaah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kita. Senang Bu dicintai Allah. Allah yang paling kaya, yang lain semuanya fakir. Betul apa betul? Kalau yang kaya ini cinta semuanya beres. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa perintah Allah, yang dilarang oleh Allah kita jauhi, yang disuruh kita kerjakan. Orang beriman yang menjadi tujuan hidupnya mulai bangun tidur sampai beraktivitas seharian sampai guring pulang, hanya tujuannya supaya Allah ridho. Betul apa betul Bu? Kita ingin bicara, kita berpikir dulu, kalau yang aku bicarakan ini Allah ridho, baru kita berkata. Betul apa betul? Apa yang akan kita lakukan kita berpikir dulu. Kalau yang aku lakukan ini Allah ridho, baru kita lakukan. Dan sama dataannya menurut lawan Allah dan Rasul. Orang beriman itu apabila hendak melakukan sesuatu, dia akan membolak-balik dulu di hatinya, seperti membolak-balik ikan yang sedang dipanggang. Masakan ini belum balik lagi. Ini kurang masak di sisi sampingnya kan, bolak-balik. Apabila Allah ridho, baru dilakukan. Amin ya Rabbal. Karena man radiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Nah, seperti ini sudah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah, kekayaan Allah, alam seisinya ini. Kemanapun kita memandang, ke langit melihat kekayaan Allah, melihat lagi ke bumi, melihat kekayaan Allah. Berdiri lagi kita di cermin, kita melihat kekayaan Allah. Siapakah yang menciptakan diri kita yang sempurna ini, Bu? Abah kah mama kah? Allah. Jakanya abah maulah lawan mama haro kalah India. Nah, ini bukti kekayaan Allah. Bagaimana seseorang tidak cinta kepada Allah? Betul apa betul, Bu? Kita bernapas diberi napas kada babayaran, betul? Hendak makan kawa mengangkat tangan ada nang dimakan, semuanya dari Allah. Oleh karena itu pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah, cintailah Allah di atas segalanya. Karena Allah lah yang memberikan nikmat, yang lain tidak bisa, betul Bu? Ayo kita baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, la wahiba illallah. Tidak ada yang menyampaikan pemberian anugerah-anugerah yang agung, apakah rezeki zahir maupun rezeki batin, hanya Allah. La ilaha illallah, la muqtiya
illallah. Tidak ada yang bisa memberi karunia iman, karunia Islam, karunia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah. Kalau sudah demikian mendarah daging, tidak ada yang bikin kita luka kita. Betul apa betul? Walau kita makan tunggal suapan, walau baras balarang, bensin balarang, yang penting bisa nukar. Amin. Tidak ada yang bikin duka kita. Karena kita ini orang yang memiliki Allah yang maha pemberi, Allah yang maha rahman dan rahim. Kalau kita cinta sama suami, suami bisa mati. Betul apa betul, Pak? Apabila cintanya berlebihan melebihi cinta kepada Allah, begitu seorang suami meninggal dunia, istrinya stres, masuk rumah sakit jiwa. Betul apa betul? Nauzubillahimin. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada anak melebihi cinta kepada Allah. Begitu anaknya meninggal dunia, ibunya lupa ingatan. Betul apa betul? Padahal suami titipan Allah, bukan pian yang punya. Betul? Anak juga titipan Allah, bukan kita yang punya. Jadi oleh karena itu, man radiya billahi rabba, siapa yang cinta ridho hatinya bertuhankan Allah, dia akan dikumpulkan oleh Allah ma'an nabiyyin, dengan seluruh nabi-nabi dan rasul di dalam surga yang tinggi. Wasiddiqin, dengan orang-orang yang membenarkan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar, sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan itu kita berkumpul di sini. Amin. Wassalihin, nabi-nabi dan rasul, orang-orang soleh sejak dahulu sampai akhir zaman. Senang apa senang? Yang penting kita nih hidup di dunia gue nuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Banyak ibu-ibu batakun laun ulun, Ustazah Nurasana pian di mana bacaan yang rutin. Ujar ulun hanya satu-satunya majelis taklim nang ulun junjung tinggi, ulun cintai, yaitu majelis Ubaba Syarifah Masrurah, bunda daripada ibu kita Syarifah ini. Ulun tidak akan pernah meninggalkannya kecuali ulun kada nyaman awak atau rasa garing badan ulun hanya kepada kawa baijin. Selama ulun hayat di kandung badan, insya Allah ulun rutin di situ. Jadi pada pas sudah umur majelis taklim kami ini, Bu, bukan nang majelis taklim Anisan dipimpin oleh umi kita Syarifah ini sudah berusia lebih 30 tahun. 30 jalan 33 tahun sudah. Alhamdulillah. Atas restu Allah ya rahmat guru sekumpul gue kubabah tuh bangun majelis taklim, abah guru sekumpul merestui. Belum ulun temukan satu majelis pun di Kalimantan Selatan ini majelis kaum perempuan yang mana atas restu guru kita sekumpul kecuali majelis An-Nisa. Ayo buruan kita berkumpulan mula. Apabila pujar harinya hari Kamis. Jam berapa, Bu? Jam 2 sudah dimulai pembacaan dalailul khairat agar dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis dalailul khairat itu pemimpin para wali dunia, imam besar daripada seluruh wali-wali Allah, Imam Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian dilanjut lagi dengan pembacaan maulid Simtut Duror. Siapa penulisnya? Pemimpin para wali sedunia, dialah Habibuna As-Sayyiduna Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa yang senang baca maulid Simtut Duror, maulid Habsyi, akan diberikan rahasia-rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian ulun menghendak dapat rutin nan ulun datanglah ke majelis Subabah di umi kita Syarifah ini di jalan Kais Dukun. Pur kamu datangan kenapa? Mudahan seperti itulah kita nanti memasuki surga bersama anak cucu Rasulullah, bersama kakek kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al arwahu junudun mujannadah. Roh kita nih boy bahari berkumpul di dalam alam arwah. Begitu lahir ke dunia, cenderung hati kita berkumpul lagi lawan anak cucu Rasulullah. Amin ya Rabbah. Dan istiqamah beratan hadir-hadir, jangan mungkin hadir kena ada, jangan. Bujuran aja jangan. Sayang ada hadir, sayang ada hadir. Bahari itu boy bikin tahu bahwa syarifah masnur subhanallah tidak disangsikan lagi kawalian beliau. Wilayahku yang berusaha wahai ibu syarifah sama dengan wilayah pian dua. Subhanallah, wilayahku sama juga dengan wilayah pian dua. Subhanallah. Ujar beliau Nur Hasanah, aku sudah istikharah. Banyak orang bertawar sama isi majelis Anisani dari orang yang tenar-tenar di Banjarmasin ini, tapi hasil istikharah aku ikam di sini nama isi. Apa nang diucap Nur Hasanah itu tujuan ada di hatiku. Alhamdulillah. Begitulah kita begitu lembut dan penuh kasih sayang. Kita ini berhubungan kena masuk surga. Nah, jamaah Nisa seberataan jadi asisten Ibu Syarifah ini berataan menuju surga dengan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila orang ada cerai suami istri, ujar guru sekumpul, jangan ditakuni. Kenapa dia jadi bercerai? Harus ditakuni karena dahulu rohnya waktu di alam arwah itu satu matanya jadi mereka kumpul. Jadi kan dunia ini macam-macam sebabnya lalu bercerai. Dan kita ini awit berumah tangga tambah sakinah mawaddah warahmah. Roh kita terkumpul dengan suami kita, dengan anak cucu Rasulullah dari alam arwah sampai ke alam dunia ini. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, akulah aulan nas, ana aulan nas, akulah manusia pertama kali Nabi masuk surga. Summa dzurriyyati, kemudian anak cucuku jangan Nabi. Nah, kada disangsikan lagi boy. Kita empat ibu-ibu hari ini jadi masuk surga berataan angkota. Ibu-ibu kita di Allah siang malam mendoakan kita boy, makanya kita mau baik. Amin ya Rabbal. Rezeki kita bagus. Amin. Beliau mendoakan dengan derayan air mata. Sedangkan beliau selalu dipandang oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada disangsikan lagi kemustajaban doa umi kita Syarifah ini. Subhanallah. Terima kasih banyak umi yang selalu mendoakan kita ini semuanya. Insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia. Kemudian wabil islami dina, siapa yang ridho Islam sebagai agamanya. Ulun itu aja buat Islam sebagai agama. Hadang dulu. Arti Islam itu buat peraturan hidup. Islam itu berisi peraturan hidup. Peraturan hidup itu tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim sebijian. Tercantum di dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah beruntungnya orang yang senang hadir ke majelis ilmu. Amin. Istiqomah hadir ke majelis ilmu. Lalu dia belajar bagaimana Nabi tersenyum, bagaimana Nabi kita tidur, bagaimana bicara Nabi kita, bagaimana akhlaknya Nabi ketika berhadapan dengan orang-orang mulia, bagaimana akhlak Rasulullah ketika beribadah di kegelapan malam, bagaimana Rasulullah begitu mendengar azan seakan-akan tidak kenal lagi siapa di depan, di kanan, di kiri, langsung menunaikan sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, itu akan kita dapatkan di majelis ilmu. Akur kabur. Jangan malas hadir ke majelis ilmu. Ulun boy badagang, ulun boy bacari, itu urusan dunia. Siapa yang menuntut ilmu karena ingin mengetahui daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, takapalah birizki Nabi Allah yang menjamin rezekinya cukup. Allahumma sholli wa sallim
alaihi wa ala alihi. Ulun masih ingat perkataan Bapak Syarifah Mustafa. Di sini jasine rasanya banyak ibu-ibu yang hadir ke majelis kuliah jasine asalnya karulung aja gen ropek-ropek. Tapi begitu dia rutin datang ke majelisku ini, Allah mencukupkannya. Mau dicukupkan? Kita nih gue biar kada sugih, yang penting cukup. Hendak setor haji sarumahan cukup. Hendak pulang rumah sekampungan cukup setornya. Hendak pulang rumah cukup. Nangkar mobil cukup. Amin. Itu kuncinya hadir ke majelis ilmu. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, karena agama Islam itu peraturan hidup dan kita bangga punya peraturan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Islam ini agama yang sempurna. Allah tidak menerima agama yang lain kecuali agama Islam. Sehingga Rasulullah menyatakan tuba liman hudiyal Islam. Nabi yang memedahkan, sungguh beruntung orang yang dianugerahi agama Islam. Merasa beruntung kapian bo. Oh, nang di dapur, di dalam, nang di luar, merasa beruntung kah jadi orang Islam? Nabi medahkan untung. Orang kalau merasa beruntung tuh sedih kah, mahmud kah bo? Nangis kah, ketawa kah? Ketawa, senyum terus. Sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari itu begitu bertemu orang senyum, senyum manis. Jadi ujar bini sini, pian nang ini tidak terdapat orang nggak senyum, nang kayu orang kurang jangan biar. Coba bang jangan tersenyum terus, jar Abu Dzar sahabat kesayangan Nabi ini. Jadi waktu datukian Bapak Fatimah apa waktu anak Sidin, anak Sayyidah Khadijah dan Rasulullah, siapa dia? Zainab binti Rasulullah wafat. Ujar Nabi, siapa yang ada melakukan hubungan suami istri malam tadi silahkan turun ke lahat. Turun ya Abu Dzar. Nah dia pun Abu Dzar. Nabi menangis melihat Abu Dzar mengikuti dalam peperangan, lalu anak ontanya berjalan perlahan ikuti peperangan, lalu tadi turun sini pada onta, bawaan diambil berjalan kaki. Begitu bertemu Rasulullah, nangis Nabi. Sungguh ya Nabi Abu Dzar ini adalah orang yang suka dalam menegakkan agama Allah dalam kesendirian. Dia berjalan sendiri, dia akan meninggal dunia dalam keadaan sendiri. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, tuba liman hudiyal Islam. Beruntung benarnya Nabi kurang nang beragama Islam. Karena agama Islam ini adalah berisi peraturan hidup. Hanya dua isinya. Apapun dua, berisi perintah yang wajib kita gawe, yang sunnah sekemampuan, berisi larangan yang wajib kita jauhi. Kenapa dikatakan beruntung orang yang beragama Islam? Karena dengan agama Islam ini kita boleh masuk surga. Biar sugih, biar banyak bisi duit, banyak bisi ATM, banyak bisi emas, banyak berisi perumahan, banyak berisi rumah, dibawalah pupuling. Bila kita meninggal ada ditinggal semua. Iman Islam inilah yang kita perjuangkan. Bangun baisulkan, tulak bagawi. Karena rezeki ini gue kada boleh dianggap penting juga. Nang bagawi jangan ambil bagawi. Nang badagang taruh sakannya badagang. Karena duit ini gala-gala iman. Gara-gara orang kalau berduit lalu gawiannya menyalah. Betul apa betul boh? Bagawi itu ibadah juga. Tapi jangan sampai luput menuntut ilmu. Kenapa? Jadi itu supaya kita hidup beriman, mati membawa iman dan Islam. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling kita sayang ini buat iman dan Islam ini nah.
Jangan sampai kita meninggal dunia iman tak tinggal, Islam tak tinggal. Nauzubillah min. Nah, jadi kita beruntung dengan beragama iman dan Islam ini. Lantaran kita Islam, lantaran kita beriman, kita boleh masuk surga. Bila iman kada tabawa, biar 1000 orang menyembah yang akan boleh kada berguna, sebanyak kada bermanfaat. Yang terakhir, ulun kali memperpanjang cerita lagi nih, parah sudah jam 12. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa yang meridho Nabi Muhammad sebagai rasulnya? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kullu nas yadkhuluna jannah. Semua umatku ya Nabi masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali seorang yang kada. Ujar para sahabat, "Waman ya, Pak, siapa yang akan hendak masuk surga?" "Bo, adakah orang yang akan hendak masuk surga?" "Bo, adakah orang yang akan hendak masuk surga?" Ada. Ada kaja sahabat orang yang akan hendak masuk surga ya Rasulullah. Ujar Nabi menjawab, "Waman ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, dia dijamin pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak menurut, kada mau menurut apa ujar Nabi, maka wa man yaba, itulah orang yang kada hendak masuk surga. Nauzubillah min. Dan kita istiqamah, hadir ke majelis ilmu istiqamah, sholat 5 waktu istiqamah, puasa Ramadan istiqamah, amal-amal kebaikan istiqamah, itulah orang yang jaga masuk surga. Wa bi Muhammadin nabiy wa rasul. Begitu orang menyatakan ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, mesti dia membuktikan ridhonya tadi. Mana buktinya orang ridha lawan Nabi Muhammad? Cinta lawan Nabi Muhammad, sayang lawan Nabi Muhammad, siang malam berdoa hendak bermimpi berdapat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Karena apa Bu? Karena Rasulullah SAW ini Kanzul Atiyah, bendahara Tuhan. Tidak akan sampai seteguk air ke tenggorokan kita kecuali melewat pembagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk sesuap makanan ke dalam perut besar kita kecuali melewat yang dibagikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagikan itu dan diantarkan oleh malaikat Mikail. Rasa-rasanya mungkin paham nak ulun sampai yang ini kada kawa melupakan Nabi. Betul apa betul? Kita kawa bernapas dengan perantaraan nur Nabi Muhammad. Kita kawa bangun subuh di awal waktu, kawa tahajud, kawa berdoa, kawa ini, kawa itu, semata-mata pertolongan Allah melewat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang cinta pasti banyak menyebutnya. Wa man ahabba syai'an kasura dzikruh. Itu aja Nabi. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya. Pas benar bulan kita bulan Maulid di bulan Shalawat. Cintakah ibu-ibu lawan Rasulullah? Cinta benar. Mana buktinya? Kita menyebut nama beliau pagi dan sore dan petang hari dan tengah malam dengan banyak bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ibu ada nang dilakukan ya Maulid apa sih? Ya adalah ilmu khairat ada nang beginitan aja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asa banyak. Sudah buat aja baca sallallahu ala Muhammad nang ini nah. Ayo pulang mang babunyi bagan undang pulang. Busyara lana nilna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hendak meninggali yang doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung umi kita Syarif hari ini ada di depan kita minta ijazah kepada beliau. Ini doa yang disampaikan oleh guru kita Bahari, guru sekumpul waktu kita mengaji setiap Sabtu. Jadi ujar Rasulullah, ketika Nabi Allah Yusuf dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu datang malaikat Jibril mengajari dan Nabi doa ini. Doa Nabi kita menerima dari malaikat Jibril. Ini doa Nabi Yusuf sehingga datang pertolongan Allah. Ketika Nabi Yusuf dipitnah melakukan perbuatan mesum, Sirin dimasukkan ke dalam penjara. Berapa lamanya bu? 7 tahun. Datang pulang Jibril, Umi Em baca akan doa ini, dibaca Sirin, lepaslah beliau keluarlah dari penjara. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliau mengamalkan lagi doa ini, akhirnya menjadi raja. Akbar berataan. Ini doa orang kesusahan. Pernahkah kalian dapat kesusahan? Pernahkah dapat kesulitan? Ini dia doanya. Ulun baca dulu, tapi kan karena ini karena umi kita. Mau apa mau bu? Ditinggali doa. Nih bagi dulu. Nah di kanan dulu. Ini berataan dapat. Ada 1000 putih doanya. Dan berkat doa Rasulullah yang beliau menerima dari malaikat Jibril ini, berataan kita ada hajat dikabulan berataan. Nah ini boleh ulun doa yang paling berkesan dari sekian banyak doa yang pernah ditinggali oleh guru kita Al-Irham Guru Sekumpul. Nang di luar sudahkah? Anjur keluar. Anjur keluar. Nah ulun baca, tapi sebentar setelah ulun kita berijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib. Wahai Allah Tuhanku yang tidak pernah menghilang. Wa ya qariban ghaira ba'id. Wahai Allah Tuhanku yang selalu menolong tiada jauh dariku. Wa ya ghaliban ghaira maghlub. Ij'al li min amri faraja wa makhraja warzuqni min haitsu la yahtasib. Nah, siapkah pian bajazah? Ayo kita iringi Bapak kita. Perhatikan itu, baca ada sampai keluar sudah? Doanya sampai keluar sudah? Iya. Tasib. Warzuqni min haitsu la yahtasib. Ulun minta tolong. La yahtasib ala kepada atas semuanya. Sudah dapatkah? Yang di luar sudahkah? Mohon maaf lah mungkin kada dapat karena banyak panah orangnya sampai di muka gang tadi. Pian minta lawan kawan sudah. Karena diserakan di HP. Siap bu? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub. Ij'al li min amri farajan wa makhraja warzuqni min haitsu la ahtasib. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub. Ij'alni min amri farajan wa makhraja warzuqni min haitsu
la ahtasib. Ulun terima kasih amin. Jazakillah bil khair tulul umur ala fawqal yasinin bisihah kamilah wa afiyah kamilah li'ila kalimatiddin mal ikhlas wa sidqi wal yaqin bi rahmatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal